Selamat pagi, bertemu kembali kita di video pembelajaran PPKN KD 3.4 dengan judul Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi kelas 10. Mari saksikan video pembelajaran berikut ini. Tetap semangat! Pengertian desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Sedangkan kelompok Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonomi daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. Adapun kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Sedangkan desentralisasi ketatanegaraan adalah merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Mengapa perlu adanya kebijakan desentralisasi? Pertimbangan ini adalah menurut Rondinelli dan Sema 1983 dalam bukunya yaitu halaman 14-16 mengemukakan berbagai variasi argumentasi perlunya pendesentralisasian, perencanaan pembangunan dan administrasi di negara berkembang, yaitu 1. Menjadi sarana untuk mengatasi berbagai keterbatasan pengendalian terpusat perencanaan nasional dengan cara delegasikan kewenangan yang lebih besar untuk perencanaan pembangunan dan manajemen kepada pejabat-pejabat yang bekerja di lapangan dekat dengan masalah. Yang kedua, memotong berbagai prosedur yang menghambat, ciri dari perencanaan dan manajemen terpusat. 3. Dengan mendesentralisasikan fungsi-fungsi dan tugas pejabat pemerintah pada aras lokal, pemahaman dan kepekaan kepada masalah dan kebutuhan lokal akan dapat ditingkatkan. Pengertian otonomi daerah. Otonomi dibagi menjadi dua, otonomi dalam arti sempit dan otonomi dalam arti luas. Dalam arti sempit disebut mandiri, sedangkan dalam arti luas itu berdaya. Maka otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Dan desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri. Otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia berlandaskan. Yang pertama adalah tentunya acuan hukum. Yang kedua, implementasi tuntutan globalisasi. Diberdayakannya dengan cara
memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya. Kita lanjut dengan asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ini dibagi atas 3. 1. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan azas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau kepada instansi vertikal wilayah tertentu. Sedangkan asas yang ketiga adalah tugas perbantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, desa untuk melaksanakan tugas perbantuan tersebut. Mengapa ada otonomi daerah? Otonomi daerah itu adalah sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini, yaitu sebelum era reformasi, bersifat sentralistik, telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia di saat ini di zaman era globalisasi dan milenial. Tujuan otonomi daerah. Adapun tujuannya adalah terbagi atas 4. Yang pertama tentunya tujuan politik, yaitu untuk menyegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis. Sedangkan tujuan pemerintahannya adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien dan efektif. Tujuan yang berikutnya adalah tujuan sosial budaya, yaitu agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Tujuan yang berikutnya adalah tujuan ekonomi, yaitu untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Next, tentunya yang perlu kita ketahui berikutnya adalah hakikat otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 2 hakikatnya. Yang pertama, di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Istilah negara kesatuan bersusun tunggal adalah bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara. Dengan kata lain, Indonesia tidak mengenal konsep negara bagian di dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya. Hakikat yang kedua, dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintahan pusat
yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi itu adalah yang pertama, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keberagaman daerah. Yang kedua, didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan baik pusat, daerah, dan antar daerah. Yang keempat, harus meningkatkan kemandirian daerah otonomi serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Yang kelima, harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian video pembelajaran kita di KD ini. Tetap semangat dan semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam PKN.